Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di perkuliahan perdana kita ya, di mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk pertemuan pertama ini ya, kita akan membahas tentang rules perkuliahan atau aturan-aturan yang ada pada perkuliahan kecerdasan buatan ini. Nah, untuk yang pertama, di sini ada perkenalan diri. Nah, untuk perkenalan diri sendiri, teman-teman bisa mengisi di e-learning. Untuk perkenalan dirinya, ya. Untuk perkenalan dirinya bisa diisi di e-learning. Sebentar, saya share dulu ininya, linknya. Ini Windows Capture ya. Sorry. Ini kita ke sini dulu di Opera ya. Oke, kita di Opera ya. Nah, sini ada. Di sini misalnya teman-teman, berarti teman-teman diwajibkan untuk membuat akun ya, akun melalui e-learning.uts.ac.id ya. Misalnya teman-teman mau membuat akun baru ya. Nah, teman-teman itu bisa langsung login di sini ya. Nah, sini bisa create account ya, create new account ya. Bisa pakai akun Google ataupun email dari yang setelah diberikan dari universitas ya. Nah, di sini saya akan login. Nah, teman-teman, misalnya di sini saya sebagai admin ya, karena kan saya sebagai admin. Kalau tampilan teman-teman bisa seperti ini. Nah, teman-teman bisa langsung, misalnya kalau tidak bisa scrollnya kelamaan ya, teman-teman bisa langsung define aja ya. Di sini ada kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Ini ada 3 kelas yang saya ampuh ya. Di sini ada kelas B ya, kelas B, ada kelas C sama kelas D. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tadi kita di slide-nya tadi kan perkenalan diri. Nah, teman-teman bisa memperkenalkan dirinya masing-masing di kelasnya masing-masing. Di sini saya sudah menyediakan kelasnya ya. Jadi teman-teman bisa klik. Misalnya teman-teman mau memperkenalkan diri ya. Nah, di sini ada pengumuman, di sini ada perkenalan, langsung aja diklik. Ya. Nah, di sini ada assalamualaikum. Nah, selamat datang di mata kuliah kecerdasan buatan. Ya. Cek kolom chat di sisi perkenalan ya. Kita kenalan dulu. Nah, teman-teman bisa di sini. Nah, sekarang di sini ada nih, halo, selamat datang. Di sini ada deskripsi MK ya. Silakan dibaca. Nah, di sini ada chat here to enter the chat now. Sorry teman-teman, suara saya lagi serak. Nah, di sini ada chat. Oke. Nah, sini tinggal teman-teman isikan nama ya, nama seperti ini. Terus ini ternyata nggak bisa pakai shift enter. Misalnya namanya siapa ya, jenis kelamin, terus prodinya apa, hobi, kenapa ngambil kecerdasan buatan ya, terus asal dan selengkap-lengkapnya kalau bisa ya. Nah, ini teman-teman nanti akan ada nilai tersendiri dari saya bagi yang mengisi perkenalan ini ya. Oke, mungkin untuk perkenalannya sampai sini ya. Bisa diikuti nanti tulis saja di e-learning ini ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini kita balik ke slide. Sebentar, saya ke aplikasinya dulu, kita edit dulu di sini biar dia bisa ke slide lagi.
Oke, di sini whiteboard. Oke, ya, kita ke slide lagi. Oke. Nah, untuk yang pertama yang saya akan bahas ya, di sini ada materi. Bentar. Nah, sini ada materi dan model kuliah ya. Ada materi dan model kuliah. Nah, ada materi dan model kuliah. Dimana kita ketahui kan kita lagi dalam kondisi dilanda pandemi COVID ya, dilanda COVID. Nah, sekarang jadi untuk kedepannya, untuk satu semester ini kita akan melakukan perkuliahan secara online daring ataupun online learning ya. Nah, pembelajaran untuk di minggu pertama itu akan sinkron. Nah, sebenarnya kita sudah rencanakan untuk minggu pertamanya sinkron ya. Mungkin teman-teman sudah pernah saya jelaskan ya, dimana daring itu dibagi menjadi dua, ada sinkron ya, sinkron dan asinkron. Nah, untuk sinkronnya sendiri contohnya seperti apa? Misalnya contohnya itu untuk sinkronnya itu seperti misalnya kita live ya, live dimana misalnya dosen menjelaskan secara langsung. Di sini langsung aja ya, langsung sorry, ini kayaknya kita kecilin dulu sebentar. Secara langsung ya, sorry tulisannya soalnya masih baru pakainya ini masih baru. Terus ada langsung, terus secara live langsung, terus berbentuk dua arah ya. Nah, sedangkan untuk misalnya di sini aplikasinya bisa menggunakan Zoom ya, adanya di Zoom yang biasa teman-teman lakukan ya, Zoom. Terus misalnya live di YouTube ya, YouTube, terus di Facebook ya. Nah, Facebook. Nah, itu adalah jenis daring sinkron. Nah, untuk asinkronnya sendiri seperti apa? Asinkron itu misalnya Bapak Ibu dosen ya, Bapak atau Ibu dosen, mengupload video ya, video atau file ya, atau file di misalnya di e-learning ya, di Siakat. Nah, nih, jadi misalnya di e-learning di Siakat, baru teman-teman mempelajari sendiri ya. Nah, apabila teman-teman misalnya ada pertanyaan, baru didiskusikan melalui WhatsApp ya, atau platform lainnya. Oke, mungkin sampai sini bisa dipahami ya perbedaan dari sinkron sama asinkron. Nah, dikarenakan minggu kemarin kita untuk pembelajaran sinkronnya tidak bisa terlaksana ya, dikarenakan kendala jaringan. Nah, jadi saya ganti untuk pertemuan pertama ini dengan asinkron. Nah, insyaallah video ini akan diupload di YouTube ataupun di platform yang bisa diakses oleh teman-teman semua. Oke. Dimana untuk setiap kali pertemuan itu ada penyampaian materi ya, penyampaian materi, terus diskusi dan tanya jawab. Nah, diskusi dan tanya jawabnya seperti apa? Misalnya di sini sinkron,
Nah, diskusi dan tanya jawabnya ya secara langsung pada saat live, ya. Ini kayaknya kebesarannya. Ini kita kasih kecil aja. Ini kita kasih kecil. Bentar, saya cek dulu videonya apakah masih di sini. Oke, masih. Coba kita tes dulu. Oke. Nah, itu kebesaran tadi. Sedangkan untuk asinkronnya seperti apa? Asinkronnya seperti yang tadi yang saya jelasin ya. Bapak Ibu dosen mengupload file ya, upload, teman-teman mendiskusikan lewat WhatsApp atau media lainnya. Oke, di sini sedangkan untuk kegiatan selanjutnya ada namanya kegiatan mandiri ya. Kegiatan mandiri yang sudah pernah ikut MK saya pasti sudah paham kegiatan mandirinya itu seperti apa ya. Terus ada yang namanya kegiatan terstruktur ya, dimana kegiatan terstruktur itu berupa proyek ya. Nah, selanjutnya saya menghimbau teman-teman untuk memilih salah satu koordinator kelas ya, salah satu temannya sebagai koordinator kelas ya. Mungkin bisa diusulkan di grup ya, di grup. Nah, kebetulan ini kan sudah ada semua, berarti down di sini karena grupnya sudah ada ya. Oke, nah sini ada bidang pembelajaran ya, Oke, sini ada bidang pembelajaran dimana berdasarkan dari ketentuan Kementerian Pendidikan ya, 1 SKS itu sama dengan 60 kegiatan terstruktur, 50 kegiatan tatap muka, 60 kegiatan mandiri ya. Nah, kalau misalnya 3 SKS itu berapa? Berarti 3 kali 60 ya. Tinggal dikalikan aja. Berarti 3 kali 60. Berarti ada 3 jam. Terus ini ada 3 kali 50 juga. Oke. Kita kalau berdasarkan dari waktu yang diberikan oleh TS ya, kita kan hanya dikasih waktu 2 jam 30 menit untuk MK kecerdasan buatan. KB aja deh, kecerdasan buatan biar enak disingkatnya. Oke, kecerdasan buatan. Nah, jadi solusinya seperti apa? Nah, sini saya udah bikin. Jadi tatap muka kita itu hanya 1 jam 30 ya. Jadi tatap mukanya hanya 1 jam 30 ya. Sisanya ada kegiatan terstruktur 30 menit ya, kegiatan mandirinya 30 menit. Mungkin ini bisa kita sepakati bersama ya. Berarti kita hanya tatap muka selama 1 jam 30 menit. Sisanya Anda melakukan kegiatan terstruktur ya, terus Anda melakukan kegiatan mandiri. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, di sini ada aspek pembelajaran. Nah, sebenarnya teman-teman, berdasarkan dari anjuran dari TS ya, ini anjuran dari TS itu hanya ada diskusi kelompok, tanya jawab, studi kasus pada tatap muka. Ini tatap muka. Pada tatap muka itu hanya ada diskusi kelompok ya, tanya jawab sama studi kasus. Nah, ini dalam artian teman-teman sudah menguasai bahan yang akan diajarkan ya, bukan ceramah. Nah, masalahnya teman-teman sudah pahamkah dasar-dasarnya dari kecerdasan buatan itu?
Nah, ini mungkin bisa jadi bahan pendiskusian kita ya, discuss di grup WA nanti ya, akan seperti apa berjalannya ya. Nah, untuk kegiatan mandirinya seperti apa? Misalnya di sini ada mempelajari materi. Misalnya materinya itu mengambil deskripsi pengetahuan misalnya ya. Misalnya ini pertemuan keempat ya, ke-6 deskripsi pengetahuan. Nah, kegiatan mandirinya itu apa? Di sini kan ada mempelajari materi. Nah, mempelajari materi di sini maksudnya dari buku ya. Buku yang bisa dicari di internet. Berarti berupa e-book boleh. Ya, e-book. Terus jurnal ya, jurnal. Ini di sini biar paham. Sini jurnal. Terus di sini ada bisa juga di blog, boleh, di YouTube juga boleh, dimanapun ya. Itu adalah kegiatan mandiri. Nah, kegiatan mandiri ada laporannya. Misalkan saya lagi membahas tadi deskripsi pengetahuan. Nah, misalnya saya memberikan tugas, silakan cari jurnal minimal 3 ya, misalnya 3, terus dirangkum. Nah, ini adalah laporan, ini adalah tugas teman-teman yang 30 menit tadi, mencari dan merangkum jurnal deskripsi pengetahuan yang tadi ya. Sampai sini mungkin teman-teman sudah pada paham. Baik, untuk selanjutnya di sini ada kegiatan terstruktur ya. Di sini ada kegiatan terstruktur. Untuk karya berupa proyek prototipe yang akan diambil dari jurnal ya. Sini yang telah direview dan dipresentasikan di kelas. Seperti sebelum kita UTS ya, akan ada presentasi kelompok ya, akan ada presentasi kelompok sebelum UTS ya. Sebelum UTS itu akan ada presentasi kelompok. Sorry ya tulisannya jelek karena ini saya baru menggunakan perangkatnya. Penting kita zoom out dulu biar jelas. Akan ada diskusi kelompok ya, akan ada diskusi kelompok berdasarkan dari proyek yang tadi. Sebelum jadi proyek nanti kalian melakukan kegiatan mandiri ini dijadikan proyek kecil gitu ya, mini proyek ya. Nah, nanti hasil presentasinya akan dijadikan suatu prototipe ya, satu prototipe. Jadi hasil dari jurnalnya akan dijadikan prototipe ya. Nah, ini adalah deskripsi singkat ya. Kita melakukan pertemuan sebanyak 16 kali. 14 kalinya itu tatap muka, kegiatan mandiri, terus kegiatan terstruktur ya. 2 kalinya itu adalah UTS dan UAS. Nah, di sini ada mempelajari mahasiswa meliputi. Nah, di sini ada representasi ruang keadaan, pengetahuan, keadaan buta. Nah, ini bisa dibaca ya teman-teman ya. Oke, baik. Di sini ada tatap muka. Nah, tatap muka di sini ada materi. Nah, materinya apa aja yang kita pelajari dalam 1 semester ini? Ya, di sini ada yang pertama pengenalan kecerdasan buatan dan tugas mencari paper. Ya.
mungkin di minggu selanjutnya akan kita bahas yang ini. Terus yang kedua ada representasi ruang keadaan ya. Mungkin ini kita bisa jadikan 2 sampai 3 pertemuan. 3 pertemuan ya. Terus pencarian buta atau heuristik ya. Terus sistem pakar, dasar-dasarnya. Sini ingat ya, dasar-dasarnya. Dasar-dasar ya. Dari sini nanti mungkin teman-teman mendapatkan jurnalnya ya, jurnal untuk membuat prototipe ini. Sorry dari sini, dari sistem pakar ya, machine learning, image, dasar neural network, dan reinforcement learning ya. Nah mungkin nanti kita akan menggunakan bahasa Prolog ya, bahasa pemrograman untuk apa namanya, untuk praktek ya, untuk praktek menggunakan bahasa Prolog. Mungkin teman-teman bisa baca-baca dulu sebelum kita masuk prakteknya nanti di minggu ketiga mungkin. Nah ini teman-teman diwajibkan untuk membentuk kelompok. Ini maksimal ya, maksimal 5 orang dari satu kelas, ya. Oke, di sini ada lagi. Nah, di sini adalah tugasnya untuk mencari jurnal, kemudian direview. Ini dipresentasikan sebelum UTS. Ini adalah kegiatan mandiri ya. Nah, bentar. Untuk kegiatan terstrukturnya sendiri, nah di sini ada presentasi proyek pasca UTS ya. Mungkin di minggu ketiga setelah kita UTS akan melakukan presentasi. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di sini ada sistem penilaian. Kalau saya biasanya UTS itu nilainya 10%. Ya, 10%, terus UAS-nya 20%. Di sini berdasarkan bentuknya ujian tertulis, UAS-nya juga sama. Nah, di sini ada materinya yang di kelas, itu bahan mandiri. Misalnya bahan mandirinya itu berupa tadi ya, apa namanya, ini yang jurnal yang direview ya, berdasarkan dari tugas dan proyek mininya, terus hasil dan diskusi tanya jawab. Nah ini menjadi bahan UTS-nya nanti. Ini sebagai bahan UTS-nya. Oke, di sini untuk UAS-nya ya hampir sama seperti UTS. Ini adalah bahan UAS. Mana nilainya itu 20 ya. Oke, di sini ada komponen bobot nilainya dari saya sendiri ya. Kalau saya absennya 10%. Ya, 10%. Nah, 10%. Terus di sini ada tugasnya yang banyak ya, paling banyak ini tugas sama UAS. Sini 30%. Karena setiap minggunya itu ada tugas ya, baik itu kegiatan mandiri maupun project mini. Sini ada kuis ya, kita kuisnya di kelas. Mungkin bisa, karena kita lagi daring, mungkin kuisnya di grup, nanti bisa di grup, di e-learning juga bisa, e-learning UTS. Nah di sini ada UTS, sudah saya jelasin seperti yang tadi, dan ada UAS. Jadi kalau di total 100% ya. Oke, di sini mungkin teman-teman udah pernah melihatnya ya. Nah ini ada 81 ya, jenis-jenis dari UTS sistem penilaiannya berdasarkan bobotnya dan nilai hurufnya ya. Oke, di sini yang saya
tekankan ya untuk di untuk di semester kali ini. Jadi kalau semester dulu sebelumnya itu saya biasanya upload soal ya, ini upload soal diisi akad. Nah, jawabannya juga diisi akad, jawabnya isi akad. Nah, sekarang ini sudah tidak berlaku ya. Jadi misalnya saya di upload soal ya, soalnya itu akan, bentar saya ini dulu ya, nggak saya kecilin. Nah, soalnya itu akan bergabung dalam video. Misalnya pada video kali ini akan ada soal nanti untuk tugas mandirinya seperti apa, ataupun tugas terstrukturnya seperti apa, atau kuisnya juga. Jadi dalam satu video itu akan ada materi dan tugas ya, akan ada materi ditambah tugas. Jadi teman-teman harus menonton video pembelajaran ini sampai habis ya, sampai habis. Jadi habis. Ini salah satu solusi dari saya sendiri ya, agar teman-teman bisa menonton videonya secara cermat dan teliti, karena akan ada video tugas akan ada instruksi tugas di dalam video ini ya. Bentar saya cek dulu apakah recordingnya masih jalan ya, masih jalan. Oke, di sini tadi, nah pengumpulannya seperti apa? Pengumpulannya itu di blok masing-masing, di blok masing-masing. Jadi teman-teman harus memiliki, yang pertama harus memiliki blok, Nah, soalnya akan saya upload di si akad, tapi ya si akad, tapi dalam bentuk video pembelajaran. Jadi misalnya teman-teman sudah melihat video ini, ya udah nggak usah dibuka lagi soalnya, karena isinya adalah link video pembelajaran, dimana link video pembelajaran itu ada tugas di dalamnya ya. Oke, mungkin pahamnya nanti. Berarti teman-teman harus pertama itu harus memiliki blog ya, nanti diupload di sini, diupload di blog masing-masing untuk jawabannya, blog masing-masing. Oke, terus isi akadnya nanti teman-teman bisa linknya aja, link blog yang menuju ke tulisan untuk jawaban ya, untuk jawaban ya, link blog ya, ini adalah link blog untuk tulisan jawaban. Misalnya blogger apa gitu, blog apa dadat gitu. Nah, itu aja yang dipaste. Ini yang dipaste di si akadnya. Jadi saya nggak butuh file lagi, jadi linknya aja ya. Ini akan memudahkan saya dalam pemeriksaan nanti ya. Jadi nah, untuk catatan, ini kan saya nggak tahu siapa aja yang akses untuk video ini ya, video ini siapa aja yang tahu. Jadi sistem dari absensi ya, itu akan diambil berdasarkan dari pengumpulan tugas di siasat.
di si akad. Nah, jadi misalnya untuk pertemuan kali ini akan ada tugas, nanti tugas itu akan direkognisi ke nilai absensi. Jadi jadi kalau teman-teman misalnya mengumpulkan ya, berarti mengumpulkan ya, berarti teman-teman hadir pada pertemuan itu ya. Mungkin bisa dipahami sampai sini teman-teman. Untuk tugasnya sama sistem penilaian absensi, terus penilaian tugasnya mungkin bisa diulang-ulangi lagi video ini biar jelas. Kalaupun ada pertanyaan bisa ditanyakan di WhatsApp ya, di grup kelas ya. Nah, untuk keterlambatan biasanya saya maksimalnya 20 menit. Nah, ini ditiadakan ya, karena kan akan berbentuk asinkron. Karena kan kalau kita sinkron biasanya itu jaringannya kada lemot ya. Nah, jadi untuk misalnya izin, di sini ada izin ya, harus H-1 ya, seperti biasa ya kalau teman-teman sudah pernah mengikuti MK yang saya ajari. Mungkin ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini kalau ada pertanyaan bisa diajukan di grup WA, grup WhatsApp aja ya. Terima kasih ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang RPS ya. Sini ada PRPS sebenarnya. Sebentar kok. Oke, sebentar ya. Ini saya akan bahas tentang RPS. Oke, RPS. Ntar saya lihat di OBS-nya dulu. Oke, masih OBS-nya. Oke, ini adalah RPS yang sudah ditandatangani oleh Rudi ya. Nah, ini menguasai konsep ya, nanti bisa dibaca-baca sendiri. Akan saya upload ya di apa namanya, di di e-learningnya ya. Mungkin untuk RPS ya, RPS dan slide dan video akan saya upload di e-learning UTS. Nah, untuk isi akad mungkin saya akan hanya mengupload ini kali, PPT PowerPoint aja atau slide-nya aja, karena maksimalnya 2 MB di isi akad. Kalau di di e-learning itu maksimalnya 8 MB ya. Mungkin akan banyak. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Semua yang saya jelaskan di presentasi tadi berdasarkan dari RPS ini ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini linknya nanti, tempat teman-teman apa saja kegiatan mandirinya ke depannya ya. Ini rencana kita ke satu semester ini mau ngapain aja. Sini juga ada tugas ya. Nah, di sini ada tugas, ada bobot nilainya seperti apa ya. Nah, di sini ada mencari karya ilmiah nih, ada nih memahami konsep ya, algoritma yang diangkat. Ini bisa bagi teman-teman sendiri. Oke, selanjutnya teman-teman bisa akses video ini ya di e-learning, sini. Bentar, saya share dulu di sini. Sorry. Saya ubah dulu di Opera ya. Oke, saya masuk dulu ke Operanya. Nah, teman-teman bisa aksesnya tuh, misalnya teman-teman bisa pilih seperti yang tadi ya, kecerdasan buatan. Nah, di sini ada nih ya,
pertemuan 14 September, yaitu topik pertama ya. Silakan klik ini, silakan diklik perkuliahan dan RPS, nanti akan ngedirect ke YouTube saya ya. Mungkin apalagi ya, sebentar, tahu ada yang kelupaan. Oke, mungkin sekian dari saya ya. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa, oh ya, tugas yang pertama lupa saya kasih. Tugas yang pertama ya, lupa, hampir lupa. Tugas yang pertamanya itu, bentar saya ke slide-nya dulu. Ini kita balik lagi ke whiteboard-nya. Oke. Whiteboard. Sini adalah tugas pertamanya itu. Sebentar mana nih? Oh, ini dia. Sebelah sini dia, teman-teman. Nah, tugas pertamanya itu ini nih. Mungkin teman-teman bisa di capture ya untuk tugasnya, biar tidak membuka video ini lagi ya. Nah, tugas individu pertama, berarti ini adalah tugas individu ya. Merekognisi absen yang pertemuan pertama, berarti ketika teman-teman mengupload link ya, mengupload link di si akad. Isi akad maksudnya di sini link link blogger, link blog yang isinya jawaban teman-teman dari persoalan ini ya. Nah, di sini ada tugas pertamanya itu apa ya, saya juga bingung nih. Nah, berdasarkan dari rule perkuliahan di mana mengumpulkan tugas di si akad dalam bentuk link blog. Nah, di sini dalam bentuk link blog masing-masing. Nah, jadi untuk tugas pertama silakan buatkan blog. Kenapa begini ya? Nah, silakan. Bentar ya teman-teman. Nah, silakan buatkan link blog ya masing-masing dengan desain yang unik. Aduh, mungkin bisa di capture dulu teman-teman. Nah, ini link blog ya, kemudian diisi akad dengan melampirkan link blognya ya. Berarti nanti akan saya tambahkan di tugasnya ya. Tugasnya berupa link video ini ya, link video ini. Nah, nanti teman-teman bisa melihat tugas ini ya di dalam video ini. Jadi ini salah satu cara saya biar teman-teman bisa melihat full video ini ya. Jadi tugasnya itu ini ya. Fokus saja tugasnya yang ini, nanti dikumpulkan berbentuk link ya, link blog ya. Berarti kan yang pertama itu membuat blog ya masing-masing dengan desain yang unik, kemudian dikumpulkan di akad dengan melampirkan link blog. Nah, hanya membuat tugas yang pertamanya itu hanya membuat blog ya, sebagai bahan untuk pengumpulan tugas nanti. Mungkin sampai sini saja ya untuk pertemuan perdana kali ini. Pembahasan tentang tadi, tentang rules perkuliahan ya, tentang rules, terus RPS, sistem penilaian, daring, terus selama satu semester itu bahannya apa ini. Terus masih ada lagi
di slide-nya mungkin teman-teman bisa di flashback lagi videonya kalau misalnya teman-teman mau lebih paham lagi apabila kurang dipahami. Kalau tidak ada yang kurang dipahami bisa dikontak di grup WhatsApp. Mungkin sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.